Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam rutin ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Selanjutnya kita langsung saja kepada intinya, yaitu 3 renungan di penghujung bulan. Kita yang menyebut gembira saat kedatangan Ramadan kini dalam waktu dekat akan merelakan kepergian bulan sejuta ampunan itu. Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir, artinya tidak lama lagi bulan yang kehadirannya selalu dirindukan umat Islam ini akan berakhir dalam hitungan hari. Sebagian kita telah melewatinya dengan semangat amal ibadah, mulai dari berpuasa, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan amalan-amalan lainnya. Namun harus kita akui pula, sebagian yang lain barangkali Anda yang membaca termasuk diantaranya melewati hari-hari Ramadan dengan ibadah ala kadarnya, entah karena kesibukan aktivitas yang menumpuk atau memang sebab malas saja. Di penghujung bulan ini penting kiranya kita renungi hari-hari Ramadan yang telah dilalui, juga sisanya yang akan kita lewati. Setidaknya ada 3 renungan di penghujung Ramadan. Yang pertama, mengevaluasi ibadah. Sudah separuh bulan lebih hingga 10 hari terakhir Ramadan kita tunaikan. Tentu sudah seharusnya ada banyak ibadah yang telah kita lakukan selama berpuasa. Selain ibadah puasanya sendiri, juga amal-amal sunnah seperti tadarus Al-Quran, salat tarawih, menghidupkan malam-malam dengan serangkaian ibadah dan sebagainya. Sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menjamin apakah semua ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Adanya sebab itu, sekalipun kita sudah beribadah maksimal selama Ramadan, kita tidak boleh terlalu percaya diri bahwa Allah menerima semua apa yang kita lakukan. Dengan begitu kita tidak akan larut dalam kepuasan spiritual atau bahkan merasa diri sudah paling saleh. Meski begitu, di sisi lain kita juga harus optimis bahwa Allah menerima ibadah yang kita perbuat agar tidak muncul sikap pesimis, sebab Allah sesuai prasangka hambanya. Yang kedua, penuh syukur. Betapapun bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan merupakan anugerah teragung dari Allah SWT. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa para ulama akan mempersiapkan diri jauh-jauh, bahkan berbulan-bulan sebelum kedatangan Ramadan. Syekh Mu'alla bin Fadl atau yang dikenal sebagai Abu Hasan al-Basri bahkan dikatakan selalu memohon kepada Allah agar dipertemukan Ramadan setiap jarak 6 bulan sebelum kedatangannya. Umat Islam pun diajarkan untuk memanjatkan doa agar bisa berjumpa Ramadan. Begitu masuknya bulan Rajab atau 2 bulan sebelum Ramadan. Motivasi kuat untuk berjumpa bulan mulia ini karena Ramadan memiliki sejuta keutamaan yang tidak ada dalam bulan-bulan lainnya. Yang ketiga, maksimalkan 10 hari terakhir
10 hari terakhir adalah fase puncak bulan suci Ramadan, sebab momen inilah malam Lailatul Qadar diprediksi kehadirannya, malam yang sangat dinantikan semua umat muslim. Demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Barangkali jika hari-hari Ramadan yang telah kita lewati belum digunakan untuk beribadah dengan maksimal, maka masih ada 10 hari terakhir yang merupakan momen pamungkas bulan suci ini. Kita bisa lebih bersungguh-sungguh beribadah, terutama menghidupkan malam-malam dengan amalan sunnah agar bisa meraih Lailatul Qadar. Kita pun tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi kita atau bukan. Barangkali bukan kepergian Ramadan yang kita khawatirkan, tapi ketika Ramadan tahun depan kembali datang namun kita sudah tiada. Sekian kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.